195. Nah, inilah menjadi saldo awal 195. 195. Nah, ini saldo awal baik BOK maupun BLUD ini kita masukkan di sini. Coba bisa lihat. Nah, di sini kan 195. Saldo ibu akhir 88093. Benar nggak? 00888093586. Nah, ini satu. Nah, kalau lihat dua perbandingan angka ini, artinya Ibu pasti menggunakan silpa ini. Kalau saldo akhir lebih besar dari saldo awal, itu Ibu nggak menggunakan silpa lah, segala gampangnya kan itu. Tapi kalau saldo akhir lebih kecil daripada saldo awal, itu gunakan silpa. Kita masukkan ke sini. Saldo silpa Bapak Ibu. Jebret, jebret. Oke. Kan? Nah, sekarang kita tes. Ini nggak tahu ini udah dikurangi, ini belum ya? Dikurangi silpa belum ini ya? 799 ini ya? Saldo BOK Ibu berapa ya? Nanti saya lihat nih. Saldo BOK, Ibu punya saldo BOK. Saya scroll ke atas. Saldo BOK Ibu adalah 70. Saya tulis biar ini. 741965. Oke, saldo BOK. Saldo akhir 88. Nah, kita tes nih di sini. Ini semua data sudah Ibu isi semua, kan? Nah, kita tes LRA. LRA, Lapsal. Nah, Lapsal Ibu 193. Padahal tadi saldo kas Ibu 88 sekian kan? Jadi ini ada belanja yang belum diinput di sini. Nah, belanja yang belum diinput. Nah, 799 ini BOK-nya dikurangi apa belum? Coba Ibu cek. Kan itu, pengerjaannya itu. Nah, ini. Kan? Nah, ini Ibu ada, artinya ada belanja yang belum diinput. Selisihnya berapa ya? Kita lihat di sini. Di neraca sudah saya kontrol nih. Ada 105 juta yang belum diinput nih. Selisihnya itu dari ini. Nah, ini kalau ini semua Ibu isi di sini, kemungkinan besar benar. Karena prinsipnya cash base itu uang yang diterima, kan, ditambah saldo awal, dikurangi belanja, itu namanya saldo akhir. Nah, kuncinya di mana? Yaitu dia di BKU. Nah, kendalanya adalah di BKU maupun di area Bapak Ibu belum dikasih akun. Sehingga Bapak Ibu mengelompokkannya agak susah, memang manual di sini. Kan gitu. Untuk berbagi tugas, Bapak Ibu yang melakukan pengelompokan di sini, nanti masukkan aplikasi, jadi deh itu ya, cash basis LRA maupun LAPSAL. Oke Bu Weni, begitu ya. Nanti mohon Bapak Ibu, nanti saya email ulang, saya lewat grup, nanti Bapak Ibu cek ulang yang belanjanya di sini. Oke, sambil sambil apa? Sambil ngecek ulang, bikin caleg juga nggak apa-apa. Nanti kita koreksi. Oke, ada Bapak Ibu pertanyaan? Silahkan. Cash basis. Nah, cash basis tadi boleh tanya-tanya dengan yang sudah oke ya. Ada Waimili, ada mana lagi tuh? Margo Toto, terus apa lagi ada beberapa saya lupa itu. Ya betul, ada beberapa yang sudah oke. Nanti anu boleh nanya Raman Utara juga sudah oke itu. Tapi boleh juga nanti dikoreksi saya kalau salah tuh kan. Bisa aja saya salah kan kilap gitu. Oke, oke ada pertanyaan lagi ya cash basis? Cash basis kunci kontrolnya cuma ada dua Bapak Ibu. Satu, kas diterima box itu dikurangi dengan penerima silpa box tahun lalu. Nah, kalau cash base itu uang real yang Bapak Ibu terima periode ini. Oke, itu satu. Terus yang kedua, belanja ini harus belanja sesuai dengan real kas uang Bapak Ibu keluar. Oke. Bu Weni ada pertanyaan, Bu? Kelihatan kemarin Bapak Ibu di sini nih yang apa belum akurat sesuai cash buku BKU. Oke, kalau terus ke bawah ya pajak dipungut dan di store saya percaya aja lah Bapak Ibu. Nanti kalau ditanya oleh auditor 133.859 itu yang mana saja silakan Bapak Ibu apa jelaskan. Nah, ini tanpa BKU, tanpa jurnal. Sorry, tanpa buku besar, tanpa jurnal. Nih, kita bebas ini, kita bebas supaya Bapak Ibu jadi laporan keuangan. Oke, ada pertanyaan yang ini, yang cash basis? Belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut ke Pak accrual Sumberjo, Pak basis. Nah, Sumberjo, Pak nanya dulu, Pak. accrual basis. Pak, siapa Pak Made mau nanya?
Pak, ini saya kan baru 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 join nih. Oh ya, gimana? Ini Perlu yang dijelaskan ulang, Pak? di kas basis ini yang di bagian anggaran ini sesuai dengan anggaran di RBA, Pak ya? Iya, anggaran di RBA. Oh iya. Oke, anggaran ini anggaran di RBA. Cuma kadang-kadang, nah kontrolnya itu sebenarnya mudah di RBA. Saya bisa ngecek RBA Bapak Ibu Realisasi. bener apa enggak itu ketahuan di Oh, berarti LRA. beda dengan itu Di LRA Ah, itu harus nol sini. juga. Ini harus nol nih. 9735. Bisa nggak Silpa ini nggak ada Dia minus nggak ada 45. anggaran tapi ada realisasi? Boleh, kan gitu. mm. Ini sini kontrolnya RBA-nya bener apa enggak itu nol di sini. Udah berapa? Tapi oleh itu tahap kedua lah. Ini tahap kedua. Tapi tahap pertama adalah di realisasi. Oh. 8893. Nah, di Berarti realisasi nilai ini ini harus harus sama sama dengan neraca. Harus dengan sama dengan nilai neraca. kalau 8893. LRA Karena belum lah, kita lapsal lah. pakai. Kuncinya lapsal. Kalau lapsal ini harus sama dengan saldo Udah kas laporan akhir. nanti kita. Kalau Isinya. RBA Udah benar. ngujinya adalah dari Salahnya di sini. situ cuma. Ini harus nol nih. Harus nol nih. Itu saya kuncinya itu aja. Saya nguji begitu ini tidak nol. Oh, LBA-nya ada yang perlu dikoreksi nih. Kan gitu loh. Di realisasi juga begitu Bapak Ibu. Saya koreksinya, kontrolnya adalah sini harus sama dengan saldo akhir. Kalau sini tidak sama saldo Jadi akhir, kita harus penyebabnya ada dua. satu Kas diterima BOK belum lah dikurangi LRA. silpa. Yang kedua, Bapak Ibu bagi anggaran bagi realisasinya sini kurang tepat gitu loh. Ini ya. Oke, itu aja kuncinya. Surplus defisit. Ini nggak mesti orang ekonomi, nggak mesti orang akuntansi dipahami seperti kalau apa prosesnya sesuai gitu. Tapi kalau prosesnya ngacau di sini pasti ketahuan kan gitu. Saya tidak mengatakan itu salah atau benar tidak, tapi kurang tepat kan gitu ya. Oke, begitu Pak Made ya. Pak, Coba dari dicek Sukadana. ulang ya. Assalamualaikum, Oke, Pak. karena waktunya sudah mepet, ini boleh Bapak Ibu bagi dua tim. Satu menyelesaikan trasir ini, yang satunya bikin di CALK. Oke, nanti yang akrual nanti saya kasih tahu. Oke, sekarang oke cukup cash basis sederhana lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang akrual basis. Nah, akrual Iya basis cukup. juga itu. Bapak Ibu ambil dari eh, neraca. Oke, nah dari neraca. Cash basis Bapak Ibu dari neraca ini saya nggak bisa dua dua layar ini ya gimana caranya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya diktikan. Pertama adalah Bapak Ibu isi akrual basis itu ini Bapak Ibu. Pertama adalah piutang. Nah, ini Bapak Ibu ambil dari neraca. Nah, saldo awal ini 2024, ini 2025. Bapak Ibu isi semua angka ini. Dan kalaupun copy paste, Bapak Ibu rubah jadi numerik, yaitu adalah tanda pisahnya dibagi, dihapus ya. Kebetulan komputer saya ini komputer baru, settingnya masih bahasa Inggris, komanya itu pakai titik. Nah, di sini nggak usah Ibu kasih koma titik, itu udah ngitung dia. Kalau ini ada tanda pisahnya titik-titik itu adalah alfabet. Dia tidak bisa menghitung. Kalau ini ya usah ini adalah numerik, numerik. Nah, oke Bapak Ibu copy. Contohnya ini piutang. Saya lihat contoh di sini di neraca. Piutangnya adalah piutangnya adalah 2470. 2470. Maka Bapak Ibu copy boleh, Bapak Ibu ketik ulang boleh 2470.000. Aplikasi ini menghendaki Bapak Ibu sekalian belajar ya. Kan gede ya, Kalaupun di Pak. copy tapi Bapak Ibu bisa Tahan ya, merubah itu berarti ini. menjadi Aku bayar CS dulu berarti ya. numerik. Nah, saya nemuin ada suatu puskesmas pengen cepetnya aja di copy sel. Nah, tembak di sini. Wah, ini bikin saya tensi darah saya naik ini kan gitu. Nah, seharusnya Ibu ketik ulang ini sabar ikut tahap demi tahap. Mudah-mudahan Bapak Ibu lancar. Terus 2024 juga begitu. Nah, 2024 juga Bapak Ibu ambil 1181 nih punya Sukadana, Bapak Ibu ketik di sini. 1181. Terus persediaan Bapak Ibu ambil di sini, persediaan. Ke bawah ini punya persediaannya itu ada 354. Ini 354. Persediaannya mana ya persediaan, utang. Nah, ini persediaannya sorry tadi salah saya matiin dulu ini. Persediaannya adalah persediaan kita lihat ke bawah 340. Nah, Bapak Ibu ketik sini 340.
Oke, awal lagi. Nah, ada pertanyaan Pak, persediaan akhirnya beda dengan yang di... Nggak apa-apa, nanti aja itu nanti dikoreksi audit. Nggak apa-apa, kita fokusnya adalah laporan keuangan Bapak Ibu jadi dulu. Nah, 340. Terus kemudian hutang belanja. Nah, Bapak Ibu kita pisahin menjadi dua aja, pegawai sama belanja jasa BLUD lah. Terus masuk di sini jumlah ini. Oke. Ini jumlah rumusnya ini jangan dihapus ya Bapak Ibu ya. Kemarin memang file awal yang saya share itu belum ada rumusnya ini semua, tapi sudah saya perbaiki rumusnya ini. Sehingga nanti rumus ini jangan dihapus. Kan gitu. Sehingga, nah, hapus. Nih. Terus kemarin jangan, ini ada dua angka yang sama nih. Bapak Ibu pengen cepat dipakai tanda titik dua. Ngambil dari sini. Ya, salah itu. Seharusnya bikin manual biasa aja gini. Kalaupun nggak mau capek, di copy. Jangan pakai titik dua. Karena apa? Ini sama itu hal berbeda. Nanti koreksi audit ini dirubah, ini ikut dirubah kan gitu. Jangan pakai rumus. Agak-agak kerja sedikit rajin. Tapi nanti Bapak Ibu kesananya mudah. Jangan pengen mudahnya aja gitu loh. Terus, oke, masukkan aktiva tetap, tanah, peralatan mesin, gedung bangunan. Nah ini kemarin ada selisih 0,3. Rupanya dari mana? Bapak Ibu kurang cermat ngitung di sininya, angkanya di komanya nggak ketik. Nah, akuntansi itu nggak boleh ada salah itu. Oke, di sini. Toh? Nah ini. Terus kemudian sini, akumulasi penyusutan sama penyisian piutang itu nggak usah dikasih minus. Nggak usah dikasih minus. Ketik aja apa adanya. Di horizon. Nah, nggak usah dikasih minus ini. Ini nggak usah dikasih minus. Nanti connect sana. Terus kemudian tanah, peralatan mesin ini juga Bapak Ibu ketik aja apa adanya. Nah, kontrol saya gampang. Belanja modal di sini itu harus sama dengan belanja modal di cash basis. Nah, oke, belanja modalnya misalkan 26.690. Di accrual basisnya itu harus sama 26.690. Nah, nanti Bapak Ibu menyediakan data foto lah minimal. Nanti kalau auditor datang dia ngecek benar nggak nih barang peralatan dan mesin 26.690.625 itu ada nggak barangnya. Nah, ini akan dicek di sini Bapak Ibu. Kalaupun nanti Bapak Ibu nggak di sampel datang KAP ataupun BPK, Bapak Ibu nyiapin fotonya. Nah, sering terjadi modusnya ini terus terang modus adalah belanja modal. Beli barang, barangnya nggak ada. Kan itu. Nah, itu harus hati-hati Bapak Ibu. Saya cross-check di sini. Terus kemudian ke bawah, aset lain-lain. Nah, itu ngambil dari neraca, aset lain-lain. Kemudian ada akumulasi aset lain-lain. Ini jangan di minus. Oke, jangan di minus ya. Jangan di minus. Sudah jadi deh neraca awal Bapak Ibu. Oke, neraca awal jadi nih. Nanti kita ngecek tuh aset lancarnya berapa, aset tetapnya berapa, terus aset lainnya berapa, toh, terus ketemu kewajiban berapa, tadi belanja pegawai utang jasa itu ketemu berapa. Nah, terus ketemulah di sini. Ini kemarin ada salah rumus nih, udah saya perbaiki nih. Kemarin namanya malam-malam buru-buru. Nah, ini kan. Nah, ini ketemu nih rumusnya. Kemarin ada salah rumus. Oke. Ketemu nih. Kalau saldo awal Bapak Ibu sudah sama dengan saldo awal di SIPD, kita tinggal ngecek saldo akhir di 2025. Kalau saldo akhirnya di sini 0, benar. Kalau ini ketemu masih ada selisih uang, artinya tinggal gantung tuh plus atau minus. Kalau plus artinya ada belanja yang kurang di input. Nah, kalau minus ada belanja yang kurang di input. Atau sebaliknya, dana BOK Bapak Ibu belum dikurangi. Sudah jadi laporan keuangan. Ini sudah sesimpel-simpelnya ini. Sering terjadi Bapak Ibu ininya nggak di input, di accrual basis. Nggak jadi. Nah, nggak jadi itu. Di accrual basisnya nggak di input, nggak jadi. Oke. Ada pertanyaan cash basis, accrual basis? Izin Pak, Sukadana sudah membenarkan. Oke, nanti supaya nggak double-double filenya saya kirim ke Ibu, Ibu perbaiki di sana ya. Jadi nggak usah perlu saya perbaiki di sini ya. Ya Pak. Oke, nah, oke, silakan. Ini selesai ini semua saya kumpulkan satu folder, saya kirim ulang. Nanti Bapak Ibu perbaiki, dikasih tanggal lah ya. Nah, terus kemudian lagi jangan waktu ngemail ke saya, filenya dikasih nama puskesmas apa gitu loh. Jangan
terus apa nama filenya saya itu si pelaku apa gitu dibikin tambah lagi sehingga ada si pelaku 7 kan gitu kayak saya juga nggak 34 puskesmas saya juga nggak hafal satu-satu nih gitu loh. Nanti Bapak Ibu kasih nama ya. Kalau perlu juga atasnya sudah dikasih nih nama sini puskesmas apa gitu loh. Nah, bila perlu sini sudah diisi nama pimpinan BLUD-nya, Bapak Ibu Kepala Kapusnya diisi kan cakep nih. Sehingga apa masing-masing saya udah kenal gitu loh. Oh ini punya ini karena banyak ya waktunya mepet saya mungkin nggak bisa ngapal satu-satu. Tapi saya di filenya langsung saya rename. Saya kasih ini. Ketemu sini. Oke, LO, LPE, LAK. Udah otomatis nih. Kan gitu. Nah, kalau sini true. Nah, saya sebutkan dulu kan waktu kita pelatihan. Kalau true itu belum tentu benar. Kalau false itu pasti salah. 193 saldo ibu, toh padahal realnya cuma 88 juta. Secara aplikasi benar nih, secara aplikasi, tapi secara real salah. Karena ada belanja yang belum di input di sini, atau ada pendapatan kas diterima di BOK-nya belum dikurangi dengan silpa BOK. Oke, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Sukadana saya tutup ya. Oke. Ya Pak Oke, Sukadana nanti sudah. saya Oke, ada lagi pertanyaan? Saya di sini ada Bu Siska, Pak Endri, Pak Rendi. Nanti kita bagilah puskesmas siapa kemana, Pak Endri, Bu Siska, Pak Endri. Ada pertanyaan? Sementara cukup Pak, baru masuk saya izin Pak Pur. Oke, Sehat Pak baik Pur. Pak. Ya, ada istri nanti diwakili sama Bu Hikmah. Gimana Pak? Silakan. Ya, Pak, Simpang lanjut Pematang. lanjut. Waduh, Mas Suci Pak. Jauh Pak. Udah lama kita nggak ketemu ini Pak. Nggih, nggih. Ya, Lanjut nih, terima kasih kula nih bisa simak gabung mawon. dengan ini dengan Lampung Timur, dengan Mesuji, Siap. dengan pesisir barat ya. Oke, Oke. dengan Lampung Barat ada nggak yang bergabung? Yang mudah-mudahan bisa bergabung nih. Jadi kita sebenarnya puskesmas itu di mana saja sama, proses bisnisnya sama, laporannya juga sama. Kalau saya berani kita seragamkan laporan. Cuman di Coba RBA-nya itu. nanti kita yang perlu dimodifikasi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Aplikasinya sangat sederhana, tetapi yaitu Bapak Ibu nanti harus apa? Menyediakan rincian belanja ini apa saja ya. Oke. Silakan, siapa lagi mau tanya? Datanya siapa yang mau ditayangkan? Datanya siapa? Saya harus hati-hati nih. Jangan sampai jadi permasalahan untuk jadikan sampel. Atau ini ya Margo Toto, Bu Tiwi ada nggak? Bu Tiwi boleh nggak saya share? Boleh Pak. Oke, boleh. Coba saya pakai Margo Toto nih. Ini, oke, coba Margo Toto. Margo Toto. Oke, Margo Toto. Oke, oke, Margo Toto ya. Nah, saya tutup ya nggak kepake. Oke, Margo Toto. Coba saya share screen.
Oke, Marga Toto, coba kita Marga Toto. Oke, Marga Toto sudah ngisi semua, baik untuk cash basis maupun accrual basis. Kita tes. Pertama, Silpa, saldo awal BLUD 367 ya. Ini, aduh, kok jadi kayak gini. Bisa terlihat, Marga Toto? Bisa, Pak. Sudah ya, terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, baik, Marga Toto. Coba kita tes, kita cek. Di si pelaku, di kok nggak bisa ini ya? Kayaknya normal kan, Mbak? Yes. Oke, Marga Toto. Saldo awal 367,659. Coba kita lihat di neraca. 367,659. Masuk sini. Oke. Terus kita lihat cash basisnya. 367. Oke. Kita lihat saldo akhirnya. Nah, sudah nginput belanja baik penerimaan maupun belanjanya, anggaran maupun realisasi. Oh, nah, oke, ketemulah di sini. Kita lihat LRA Lapsal. Lapsal 109, kan? 109. Nah, tadi awalnya 367 menjadi 109, otomatis dia menggunakan SAL. Oke. Penggunaan SAL ini nanti akan tampak di era yaitu di penerimaan pembiayaan. Nah, di Marga Toto juga masih salah nih RPA-nya. Seharusnya sini 0. Kan gitu. Nah, cek ulang nanti. Seharusnya di sini 0. Kan gitu. Atau bisa juga sebenarnya dia tidak, sebenarnya saya tahu ini. Sebenarnya dia tidak ada penerimaan pembiayaan, tapi ada penggunaan pembiayaan. Kalau sini saya hapus, saya hapus cash basisnya, saya hapus 0. Nih. Itu di LRA-nya 0 dia. Nah, jadi simpulannya dia ada anggaran penerimaan silpa tapi enggak ada realisasi penerimaan silpa tapi tidak ada anggaran. Kan ini. Ya, oke, nanti boleh dicek ulang lah. Oke, ketemulah 109. Di lapsalnya juga 109 karena ada penggunaan silpa. Kita tes neracanya berapa? 109 nih. Toh? Nah, ini diinput semua, nanti ke bawah true 0. Dengan sekilas saja saya sudah menyimpulkan benar secara aplikasi. Nah, angka ini Bapak Ibu nanti yang harus bisa mempertanggungjawabkan angka-angka di belanja ini. Belanja barang dan pekerjaan 183 barangnya apa saja. Belanja jasa 281 barang apa saja. Silakan Bapak Ibu tanggung jawab di sini. Kan gitu. Kalau di accrual basis saya berani nyalin. Karena sifatnya hanya nyalin ini. Nyalin dari neraca SIPD Bapak Ibu. Oke, ketemulah sini. Jadilah neraca. Nah, neraca Bapak Ibu di sini. Jadi neraca ini. Oke. Nah, ini jadi neraca. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Jadi tadi biar di LRA-nya 0 tanpa menghapus yang di cash basis gimana ya Pak caranya? Tadi kan Ya, ini. yang punya saya nggak 0 tapi kan karena tadi sama Bapak terus di nolkan di Nanti oke. Jadi caranya adalah Ibu cek ulang di sini. Di sini tuh anggaran setelah perubahan. Anggaran setelah perubahan. Jadi kan prinsipnya begini Bapak Ibu di Puskesmas itu. Pertama awal tahun Bapak Ibu punya silpa. Seharusnya silpa Bapak Ibu itu belum boleh digunakan kalau belum ada penerimaan dari tahun yang berkenaan.
Kalau sudah ada penerimaan tahun berkenaan itu baru boleh digunakan. Tapi prakteknya kan nggak bisa begitu kan. Prakteknya Bapak Ibu begitu ada SK pengelola keuangan langsung belanja kan karena punya silpa kan. Padahal penerimaan belum ada kan. Nah, itu baru kebaca di situ. Terus yang kedua adalah silpa itu digunakan kapan? Yaitu Bapak Ibu nyusun namanya RBA defisit. RBA defisit itu di sini. Pendapatan lebih kecil dari belanja. Kan belanjanya lebih besar. Nah, diganjelnya dari penerimaan silpa. Kan gitu. Nah, diganjalnya dengan penerimaan silpa atau ditalangi dengan penerimaan silpa. Sehingga ketemulah sini 0. Oke. Nah, prakteknya Bapak Ibu kan bulan apa ya, Juli atau Agustus kan ada APBD perubahan. Baru silpa Bapak Ibu masukkan kan. Nah, karena kita sudah akhir tahun, Bapak Ibu anggaran sini, Bapak Ibu masukkan anggaran setelah perubahan. Oke, setelah anggaran perubahan Bapak Ibu masukkan di sini. Nanti ketemu di sini 0 pasti. Harusnya 0. Di sini 0. Nah, itu. Oke, jadi triknya Benar-benar itu. itu yang dimasukin di anggarannya udah yang perubahan sih Pak itu. Mungkin di mana ya salahnya ya? Apa di pendapatannya? Harusnya sini 0. RBA itu kan berimbang ya. Boleh sambil Ya. jalan nanti dicek ulang, Bu. Ini harusnya 0 sini. Kan gitu. Iya, Pak. Atau bisa sebaliknya. Sebenarnya Bapak Ibu tidak ada anggaran penggunaan silpa, tapi ada realisasi. Kan gitu. Sambil jalan nanti diperbaiki, dicek ulang, Bu. Nggak apa-apa. Ini sekaligus belajar untuk puskesmas yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu di neracanya itu masih belum 0, artinya ada salah di belanja. Kan gitu. Nah, terus triknya berikutnya adalah kita tes, kita bandingkan antara neraca kita dengan neraca di SIPD. Itu jumlahnya persis sama itu. Kecuali di mana Bapak Ibu? Di LPE. Di LPE-nya pasti beda. Kenapa LPE beda? LO-nya beda. Nah, di neraca SPD dana BOK itu tidak masuk. Dia tidak mengakui dana BOK. Pendapatan nggak masuk. Tapi Bapak Ibu sebagai BLUD ngakui dana BOK. Kan? Dana BOK dikurangi pendapatan BOK dan BLUD dikurangi beban-beban. Ketemulah surplus defisit LO. Nah, surplus defisit LO ini lari ke LPE. Nah, LPE nanti ekuitas akhir nanti lari ke neraca. Nah, di sini. Terus beban tadi dipengaruhi oleh apa? Transaksi accrual basis. Nah, ada piutang awal, piutang akhir. Maksud saya biar paham aplikasinya. Nah, kas Iya, yang Pak, itu kemarin Bapak Ibu yang terima dari BLUD ini ketahuan, beban. kan? Nah, kas diterima, piutang awal, piutang akhir, nah pendapatan operasional BLUD. Jadi uang yang Bapak Ibu terima itu diasumsikan dari piutang awal, toh piutang awalnya dikurangi, ditambah dengan piutang akhir. Itulah ketemu pendapatan operasional BLUD. Nanti kalau ada auditor iseng itu nanya dia, kenapa jumlah pendapatan BLUD Bapak Ibu di LO beda dengan di LRA? Nah, ini gimana jawabnya Bapak Ibu? Nah, ini saya ketahuan dari sini. Ketahuan dari kertas kerja ini. Nanti Bapak Ibu jelaskan aja di sini. Atau Bapak Ibu lihat dari sini. Saya pasang nih rumusnya. Nah, auditor akan nanya begitu. Pendapatan LO Bapak Ibu itu 1501. Kenapa pendapatan LRA 1533? Kan gitu. Nah, bisa jelaskan. Itu ada piutang awal sama piutang akhir. Nah, itu. Terus kemudian misalkan beban. Beban kenapa beda? Bapak Ibu jelaskan di sini. Karena ada hutang awal dan hutang akhir. Cakep banget itu Bapak Ibu kalau bisa breakdown hutang. Nah, belanja JSIM di breakdown itu cakep banget tuh. Bisa ketahuan bedanya beban LO sama belanja LRA. Itu bisa ketahuan tuh. Tapi karena waktunya singkat, yang kita kelompokkan menjadi beban jasa sama beban pegawai. Belum ya? Itu sudah. Maret Oke, dulu aja. beban persediaan bagaimana Baru ini baru caranya? konfirmasi Saya dulu masukkan aja. di sini. Nanti udah kita tulisin nanti nggak taunya. Kan persediaan mana ya? Oke, di atas. Nah,
Ini belanja persediaan Bapak Ibu. Ini ada apa? Persediaan awal, ada persediaan akhir. Kalau persediaan awal, persediaan akhirnya sama, otomatis di sini sama belanjanya sama beban. Nanti kalau ada koreksi, masukkanlah di persediaan akhir. Persediaan akhir Bapak Ibu ganti, ketemu berapa, otomatis ngeling semua ini, kan gitu. LO-nya neraca semua akan ngeling di sini gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Aplikasinya sesimpel mungkin, saya bikin sesimpel mungkin. Nanti Bapak Ibu mempertahankan di rincian belanja ini ya. Rincian belanja ini Bapak Ibu harus mempertahankan nih, harus benar nih. Inilah nanti akan menjadi dukung buku besar Bapak Ibu. Sementara data dukung kasnya mana? Data dukung kasnya adalah kaitan dengan saldo awal itu dari Silpa tahun lalu ya, Silpa 2004 ditambah pendapatan 2025 dikurangi belanja-belanja itu ketemu saldo akhir. Itu aja kalau ditanya kas. Kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu Tiwi? Bu Tiwi tugasnya adalah ngecek anggaran ini. Anggarannya tadi, kalau bisa ini 0. Kalau nggak bisa, ya alasannya kenapa? Dulu ada, kami tidak anggarkan Silpa, penggunaan Silpa, tetapi ada realisasi, kan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup, ya cukup, nggak apa-apa. Saya ngolah data Bapak Ibu, nanti saya kirim lewat WA Group, nanti Bapak Ibu ambil satu-satu, diupdate ya. Oke. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari mana itu ya? Dari pesisir barat, dari mana? Dari Lampung Barat, dari Mesuji, boleh tanya-tanya. BPK gimana? Fokusnya di mana tahun ini? Boleh kita share di sini, kita cerita-cerita di sini. Kalau kemarin sudah ada yang nanya CLK nanti aja ya sesi berikutnya ya. Kalau mau Iya, sekarang Pak. juga boleh, tapi banyak banget nih yang ada 21-an lebih nih yang belum 0 di neracanya ini. CLK, By Mili, terus mana lagi itu ya yang sudah mulai bikin? Eh, Trimulyo ya, Trimulyo juga itu Pak Agung bikin CLK, boleh. Kalau sini yang cash basis, accrual basis dulu, silakan. Ada pertanyaan? Izin, Pak. Puskeswana, Pak, boleh di-share screen? Wana, oke, Wana, sebentar, Wana itu kasusnya juga sama dengan yang lain tuh. Oke, Wana, saya stop share screen, top. Oke, oke ya, Wana ya. Wana itu N-nya 1 atau 2 ya? 1, Pak. 1 ya. Kalau N-nya 2 apa artinya itu? Wana. Oke, Wana. Oke, Wana. Oke, Wana. Oh, Margo Toto, saya tutup dulu Margo Toto. Gimana caranya? Aku lihat ini apa? Margo Toto. Ini Bentar, siapa, saya Bu? Margo Toto, saya tutup dulu. Apa ada isinya? Iya, di kacang hijau itu. Oke, Wana. Ya. Oke, Wana bisa terlihat? Ya kan aku puasa. Bisa, Terlihat? Pak. Bisa terlihat. Oke. Wana, coba ya kita lihat cash basis, accrual basisnya. Oke. Depannya silakan. Nah, Identitas kontrolnya diri. Wana ini agak Satu tanda nggak? bagus nih contohnya nih. Coba kita lihat di neraca ya. Itu aja lah. Nah, neracanya Ada ini. Ada. Coba lihat. Neraca awalnya 99.964.
menjadi 1, 2, 3, 7, 9, 5. Artinya apa? Identitas diri Bapak sama tidak menggunakan silpa. yang ada ya. Oke, sepakat ya? Tidak menggunakan silpa. Tadi kalau saldo akhir itu lebih kecil dari saldo awal, itu artinya Bapak Ibu menggunakan silpa. Nah, kalau lebih besar tidak. Oke, Diri terus kita tes. Nah, sama pendapat. Nah, ini dia saya 0 di sini saya nolkan. bagaimana agama. Oke, 99964. Oke. Kemudian anggaran realisasinya belanja maupun Udah. penerimaannya sudah masuk. Sobek tadi. Terus ini Udah di ada. accrual Ah, basisnya. belum. Accrual basisnya sudah saya masukkan piutang. Saya cek dulu piutang. Saya input. Bentar. Ya, oke. Piutang, coba. Ini saya nggak bisa share screen 2. Piutang 14.420. Oke, saya masukkan di sini. 14.420, 8830. Nih, oke, saya masukkan. Persediaan juga gitu. Belum ada perubahan nih. Belum update. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hutang juga gitu. Hutang sudah berkurang. Awal sama akhirnya. Sudah masuk semua. Nah, kalau ini masuk semua, nanti kontrol saya di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu perhatikan koma-komanya. Ini kemarin saya pengalaman sisi 0,30 itu dari mana Bu yang saya nyari? Oh, rupanya di sini nggak bikin 0,30-nya. Di sini langsung dibikin 00 kan? Nah, ketemulah belanja peralatan dan mesin adalah 9317. Oke, saya cek 9 belanja peralatan. Nah, betul kan? 9317. Oke. Ketemulah di sini. Baru input semua, baru ketemulah neraca. Nih, kan gitu. Neraca ini dipastikan harus sama dengan SIPD saldonya. Supaya kalau neraca awal salah, otomatis neraca tahun 2025 salah. Oke, ketemulah di sini selisih 23830. Nah, 23830 itu infonya kemarin japri ke saya selisih antara ini dengan ini ya. Nah, ini kalau saya melihatnya ini kebetulan aja angkanya dari situ. Tapi angka ini itu harus sama dengan angka di Lafsal. Nah, di Lafsal 99964 nih. Kan gitu. Padahal di neraca ibu kan 123 ini. Nah, ini ada penerimaan atau belanja yang belum dicatat nih sebesar berapa? 23 juta ini gitu. Nah, kenaikan kas 23 juta ini dari mana? Ini yang harus cari. Mungkin di sini di penerimaan Bapak Ibu ini kurang catat 23 ini. Kan itu. Di sini, angka di sini ini harus cek ulang. Saya nggak mengatakan ini harus diganti tambah 23 tidak, tapi cek ulang. Kemungkinan ada di sini yang belum dicatat, ada penerimaan yang belum dicatat di sini. Oke. Wana bagaimana Bu? Nanti saya kirim ulang Bu, file yang sudah saya perbaiki. Kemarin hari apa ya? Kamis, Jumat, langsung tidak saya review satu-satu. Karena apa? Tidak saya koreksi satu-satu karena kasusnya semua sama ini. Tapi yang hari Kamis apa ya? Hari apa ya? Kamis saya cek satu-satu sehingga ada 8 atau siapa itu yang ngirim duluan langsung saya cek gitu. Ketemu selisihnya. Selisihnya rata-rata ketemunya adalah di sini, di saldo ini belum dikurangi dengan silpa BOK. Kan itu. Di sini. Belum dikurangi dengan silpa BOK. Oke. Kelihatannya semua hampir sama, ini ada 20-an sekian hampir sama itu ya. Nanti saya kirim ulang, nanti Bapak Ibu cek ulang, nanti langsung sambil jalan susun CALK-nya. Oke. Ada pertanyaan lain? Cukup? Kalau cukup, saya pengen share caleg CALK-nya. Cukup ya, Bu? Dari mana, Bu? Siapa ini? Sumaryati, betul? Iya, Pak, cukup, Oke, Pak. cukup ya. Oke. Saya sekarang share tentang CALK. Nah, kemarin sudah ada yang nanya ke saya bagaimana CALK-nya. Oke, boleh, nggak apa-apa.
Bu, yang dari Wemili siapa? Saya lupa namanya itu. Gimana sudah bikin CLK? Dari Wemili sudah bikin CLK atau Pak ini Pak Agung dari Trimulyo sudah bikin CLK? Terus Ibu siapa kemarin ya WA saya sudah bikin CLK, boleh kalau mau ditayangkan? Boleh? Coba saya share ulang CLK. CALK ini oh ini. Kemarin saya ada salah ketik dikit saya. Oke, CLK. Oke. CLK itu sebenarnya sama dengan menyalin ya. Menyalin dari laporan keuangan Bapak Ibu. Laporan keuangan Bapak Ibu, CLK. Saya share. Nah, ini. Oke, bisa lihat Bapak Ibu CLK-nya yang saya share screen. Oke ya. Oke, pertama adalah ini Bapak Ibu. Surat kopla ini ya, halaman depan boleh tuh. Saya lihat Pak Made ya dari Sumberjo sudah bikin CLK, sudah ada halaman sampulnya. Boleh itu. Halaman sampul, daftar isi, silakan. Terus nih surat pernyataan manajemen nih, Bapak Ibu kan tinggal bikin aja, tinggal ganti nama, kop, segala macam, nama kepala puskesmas. Nah, terus ke bawah sejarah pendirian segala macam ya. Oke, Bapak Ibu bikin. Terus kemudian ke bawah data umum, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, poin saya kaitan dengan penjelasan pos-pos laporan keuangan. Pos-pos laporan keuangan. Nah, pos-pos laporan keuangan itu, sebentar, benar nggak filenya ini? Pos-pos laporan keuangan, oke, ke bawah. Kebijakan akuntansi nanti saya koordinasi dengan Bu Rahmawati nih. Kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu seperti apa? Saya belum sempat komunikasi lanjut. Oh, sorry, ini salah ini. Nah, saya cari dulu ya file CL. Bijak sleeping nih. Anak sekolah itu. Pero untuk ganti radio ya. Barinya tuh aku kok. Gitu ya. Sleeping Google juga naik kursi. Ketinggalan dari mas sejam misalnya. Sebentar ya, sebentar. Dapatnya bulan apa sih? Aduh. Ibunya nanti yang isi email lagi yang BG ini. Ya iyalah siapa main. Bulan apa dia orang dapatnya? Kalau sudah tahun lalu loh. Mana ya? Harus tahu. Bulan Februari kayaknya udah lah. Dalam jalan BG terakhir. Ijul. Bu Siska, CLK yang baru udah share ke saya ya? Atau sambil nunggu share CLK, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan yang aplikasi si pelaku tadi? Cukup jelas Bapak Ibu yang ini, yang si pelaku? CLK. Bentar, CLK saya file terakhir ya. Oh ya, oke.
Oke, baik. Sudah ketemu filenya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa lihat? Nah, mudah-mudahan bisa lihat. Nah, ini halaman sampulnya. Boleh Bapak Ibu kreasikan sesuai dengan ini. Kreasi Bapak Ibu boleh. Kan untuk indahnya ya. Daftar isi. Terus kemudian surat pernyataan manajemen. Nih Bapak Ibu bikin. Nah, bermaterai. Laporan keuangan pokok. Laporan keuangan pokok. Ini sudah kami siapkan ininya ya. Apa? Bagan laporannya. Tinggal Ibu salin saja ya. Nah, kalau Ibu males nyalin, ya dari file Excel tadi di copy jadi JPEG, dari gambar ditempel ke sini, boleh, nggak apa-apa. Tapi susah nanti apa ngatur kolomnya, ngatur ini lebih repot, lebih enak, capek sedikit tapi clear kan gitu. Karena di sini Bapak Ibu bukan hanya soal cepat, tapi soal kepemahaman Bapak Ibu, korelasi laporan keuangan itu seperti apa, terus kemudian bisa menjelaskan. Nah ini LRA, Lapsal, Bapak Ibu ganti, salin dari file Excel tadi ya. Kemudian racanya ini contohnya aja nih. Ini punyanya si ini, Sukadana ini. Terus kemudian ke bawah, nah ini masing-masing ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Nah ini merupakan suatu pernyataan bahwa angka-angka ini bertanggung jawab gitu kan. Nah, terus berikutnya ekuitas, kemudian arus kas. Nah ini semua sudah kami siapkan. Nanti kami kirim ulang. Terus kemudian data umum, nih data umum sejarah pendirian, visi, misi segala macam Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi. Oke. Terus kemudian kebijakan akuntansi di skip aja dulu. Saya mau komunikasi dengan Bu Rahmawati bagaimana kebijakan akuntansi Pemdanya. Kan gitu, nggak apa-apa ini. Terus kemudian berikutnya adalah penjelasan pos-pos laporan keuangan. Nah, Bapak Ibu mulai bekerja di penjelasan pos-pos laporan keuangan. Nah, ini terus, ini saya bawa skip aja nih. Ya, ini sudah kami siapkan, kami bantu, kami ketik. Nah, oke. Nah, ini ada salah dikit nih. Kemarin sudah saya pertambahin. Ini ada anggaran dan realisasi ya. Anggaran berapa, realisasinya berapa. Ini ngambil data dari LRA ini. Kan gitu, ngambil data dari LRA. Terus belanja juga gitu, ada anggaran, ada realisasi. Ngambil dari LRA ini, rinciannya ya. Kan gitu. Pembiayaan juga begitu, ada anggaran realisasi. Nah, sekarang poinnya di kas. Jadi kas Bapak Ibu per 31 Desember 2025 itu berapa? Dan di 2024 itu berapa? Rinciannya berapa? Ada nggak di bendara penerimaan? Ada nggak di bendara pengeluaran? Kemudian di Bank BRI, Bank BNI. Nah, silakan aja salin di sini. Nah, terus di sini nih salah ini. Ini bukan penyisian persediaan, tapi penyisian piutang. Mohon maaf. Penyisian piutang. Nanti kami perbaiki sekaligus nanti kami kirim di grup. Nah, ini uraiannya apa? Saldo penyisian piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 berapa? Ibu ambil dari neraca. Bukan penyisian persediaan, tapi penyisian piutang. Saldo penyisian piutang. Piutang. Nah, kalau Bapak Ibu di Lampung Timur tuh namanya retribusi ya. Tahun ini sudah sepakat katanya retribusi. Kan itu. Ya udah kita ngikuti aja kebijakan di pemerintah daerah Bapak Ibu. Oke. Nah, isi aja di sini. Nah, pindahin sini ada keselip nih. Nah, ini tinggal nyalin aja Bapak Ibu. Persediaan juga gitu. Persediaan per 31 Desember berapa, ini berapa. Kan gitu. Aset tetap juga begitu. Aset tetap awal tambah kurang berapa. Nanti kontrolnya adalah gampang. Di kok pengurangan ini. Harusnya masuk di penambahan. Sorry. Oke. Ini kan. Ini di penambahan ini harus sama dengan anggaran belanja realisasi belanja modal. Aset lain-lain juga begitu. Berapa harga perolehan, berapa akumulasi penyusutan. Ini masukkan yang unaudited aja yang belum berubah. Utang usaha juga itu, utang pegawai, utang barang jasa, ekuitas juga begitu. Ekuitas awal, nah pendanaan yang dari tadi kaitan dengan yang
LO ini, pendapatan dari LO. Sorry ini, berapa ini? Kalau ini bisa di breakdown lebih bagus. Kan? Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini nanti kita matikan semua. DAK layanan masyarakat. Tapi yakin, saya yakin bisa Bapak Ibu kapitasi berapa, non kapitasi berapa ini bisa diuraikan. Beban juga begitu, bebannya diuraikan. Beban jasa pemeliharaan itu ngambil data dari LO. Nah, arus kas juga begitu. Arus kas tinggal Bapak Ibu ambil dari laporan arus kas, operasi aktif investasi pendanaan. Nah, selesai deh, baru seuraikan di sini. Manajemen kas, manajemen puskesmas, apa gitu ya, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal berapa? Atau Maret atau Februari sesuai realnya, tanggal realnya. Udah selesai, caleg. Caleg puskesmas relatif singkat, relatif sederhana. Nah, seperti saya uraikan di awal, Bapak Ibu, satu mengerjakan yang si pelaku, satu uraian ini rincian pos-pos laporan keuangan. Nanti kalau ada salah ya tinggal diperbaiki. Kan gitu. Ada pertanyaan di sini yang CALK? CLK Bapak Ibu bisa dikerjakan yang penjelasan pos-pos laporan keuangan kalau Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan dari aplikasi kami. Nah, saya kasih nama si pelaku, Sistem Informasi Penyusunan Laporan Keuangan. Supaya punya nama kan gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Target kita ya minggu ini harus semua jadi ya. Jadi targetnya semua jadi. Nanti kalau ada yang perlu diskusi silahkan. Nanti tim saya, tim kami ada berapa itu Pak Hendri, Bu Siska, Pak Randy, saya ada berempat. Nanti kita keroyok bareng-bareng. Nanti kita bagi puskesmas mana ke Pak Hendri, puskesmas mana ke Bu Siska, puskesmas mana ke Pak Randy. Tapi data awal Excel-nya sudah saya perbagi. Tinggal mentrasir selisih belanjanya saja. Oke, cukup? Sudah jam 10. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Tambah bingung? Ini sudah sesimpel mungkin, Bapak Ibu, tidak bicara jurnal. Kemarin aplikasi cash basis, accrual basis nantilah coba di 2026 untuk Bapak Ibu bikin SP3. Nah, kalau dari SP3-nya dari aplikasi, nanti nyusun laporan keuangan lebih mudah. Kalau kemarin Bapak Ibu bikin SP3 kan dari BKU ya. Dari BKU ya. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup? Pak Hendri, Bu Siska, Pak Randy, mungkin ada tambahan? Atau dari Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, Pak Hendri tadi ya, Pak Hendri, mungkin ada tambahan? Gimana sharing sessionnya? Oke. Cukup? Cukup Bapak Ibu? Bisa dengar suara saya? Dengar Pak. Oke, Izin Pak Pak. Agung. Oke, Pak Agung dari sementara- Pesisir Barat. Gimana Pak Agung? Sementara cukup Pak. Mungkin nanti karena kami juga baru mulai jalan kan Pak, ini Ya. teman-teman juga lagi meraba-raba. Nanti kalau memang ada pertanyaan seperti biasa Pak, paling izin nanti saya japri ke Bapak Pak. Oke, siap, Iya. siap, siap. Mau Dengan ngajak senang hati ngopi Pak tapi Agung. Ya, masih semaksimal puasa ya, mungkin Pak. saya jawab semaksimal mungkin. Ya, kemarin ada sibukan-sibukan di luar mungkin pending 1 minggu kemarin, tapi selanjutnya Iya, Pak. mudah-mudahan bisa lancar. Amin, amin, amin. Siap Oke, Pak. Nanti terima kalau kasih, emang Pak ini Agung. kami Ini konfirmasi aplikasi langsung ya paling Pak. sederhana ini karena shortcut ya, shortcut untuk audit KAP maupun audit BPK. Betul. Tapi Heeh. oke. Kalau Siap. dilihat tadi kan memang karena lebih sederhana karena dia nggak online ya Pak ya. Dia bisa dikerjakan secara offline kan. Yang Ya, penting kita nggak saya ngotak-ngatik. sedang ini kerjasama sama programmer bikin aplikasi, tapi kelihatannya programmernya bingung juga itu. Nah, Mas. Iya Ya, sih Pak. Kemarin nggak apa-apa, sambil coba jalan. cari-cari lewat Microsoft Access itu juga kok kayaknya agak ribet banget kayak gitu kan buatnya. Ya, Tapi ini aduh. sebenarnya pakai Excel Pak Endrianto sudah bagus, tapi syaratnya harus paham jurnal, debit kredit itu. Betul, betul, Tapi betul, memang sudah betul. ada beberapa yang sudah jadi. Kalau kemarin sudah jadi, memudahkan kita untuk ngisi realisasi belanja. Itu memudahkan sekali itu. Kalau sekarang realisasi belanja sama anggaran belanjanya untuk ngisi LRA sama Lapsal masih manual tuh.
Iya. Tapi Oke. mudah-mudahan sih Pak, kalau teman-teman kan kalau cuman Excel yang basic aja kayaknya sih alhamdulillah sih Pak. Ya, Harusnya. ya, Walaupun bukan orang akuntan. Siap. Nanti ya. kalau Oke. memang ini izin saya japri ya Pak, seperti biasa Pak. Oke, siap, siap. Terima Iya kasih Pak. Pak Agung. Terima Ya, kasih. sama-sama Mudah-mudahan Pak. pesisir barat bisa bergabung nih. Kita sama-sama Amin amin. belajar Iya Pak, akuntansi siap Pak. Terima Puskesmas. kasih Pak waktunya. Ya, oke, siap. Bapak Ibu ada pertanyaan? Bapak, kalau Saya untuk yang Pak izin tanya Pak, kalau yang untuk poin penjelasan atas pos-pos laporan keuangan itu ada versi Excel-nya nggak ya Pak? Karena kalau enggak ada Bu. Word itu kadang kalau saya ya Pak, saya takut tuh kadang salah ngetik, salah ngopi kan itu nggak bisa langsung ngejebak loh. Kayak di Excel kan langsung ada summary-nya Ya, bawahnya gitu. belum ada ini, belum kita bikinkan Word-nya, belum. Karena kalau dibikin Excel nanti untuk ureannya itu harus Excel ya. Excel itu agak susah itu. Dan kemudian ini apa? Nggak sempat kemarin, kami belum sempat nih. Belum sempat untuk bikin Excel-nya belum, ya. Titik Ya, tekannya Pak. di sini sih, saya lebih titik tekannya pemahaman Bapak Ibu tentang akuntansi. Pemahaman Bapak Ibu tentang alur laporan keuangan. LO, LRA, Lapsal, Neraca, LPE, LAK itu apa sih korelasinya kan gitu. Apa bedanya pendapatan LRA, pendapatan LO, apa bedanya belanja LRA, beban LO kan itu. Kemarin ada beberapa yang kopi-kopi sel, waduh rusak itu. Nggak bisa jumlah itu. Terus rumusnya dihapus. Nah itu kalau ngerumus dihapus itu sama dengan bikin baru itu Bapak Ibu. Lebih cepat ngopi database cash basis, accrual basis daripada memperbaiki aplikasi. Kan gitu. Oke. Mudah-mudahan waktu ini seminggu ini Bapak Ibu kalau serius mohon dialokasikan waktunya untuk cepat selesai ya. Kuncinya adalah Bapak Ibu di membreakdown anggaran dan belanja itu. Kalau anggaran belanja Bapak Ibu realisasinya salah, cash-nya nggak akan pernah ketemu itu. Kan gitu. Nah, di accrual basis untuk jadi neraca, LO, LPE, itu rumusnya sederhana banget tuh. Uang yang Bapak Ibu terima itu akan disesuaikan dengan piutang. Piutang awal, piutang akhir. Kan itu ngunci di aset. Terus belanja-belanja akan ngunci di hutang. Kan itu. Nah, belanja modal akan ngunci di aktiva tetap. Nah, itu satu pola ya, pattern ya, polanya itu begitu. Kan itu. Itu pola pikirnya. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau cukup, saya lanjutkan ngopi filenya dulu. Nanti saya kirim ke grup. Memang ada satu atau dua yang belum selesai nih. Saya cek ulang dulu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya? Pak, izin Pak, boleh Ya, bertanya Bu sekali? Weni, gimana? Sudah ketemu Sukadana? Sudah Pak, ini neraca sudah 0. Kami belum mengurangi jumlah BOK, silpa BOK. Nah ini tapi jadi untuk saldo akhir di LRA dan neraca sudah sama, di Lapsa juga sudah. Tapi di LRA kami kok belum 0 ya Pak, yang ini penerimaan pembiayaan silpa tahun lalu itu. C26. Oh ya, artinya begini. Mungkin di RBA Bapak Ibu mungkin. Di RBA-nya silpa itu belum terhitung rencana belanja. Belum terhitung rencana belanja. Udah semua. Berarti yang dimasukkan anggaran setelah di perubahan dimasukkan Pagu silpa, perubahan. Pak. Ya, anggaran setelah perubahan penggunaan silpa. Coba dicek ulang. Apa aksioma ya? Pasti rumusnya itu begitu. Wah, ini kan angka nih, nggak bisa geser sana geser sini. Kalau Ibu apa saldo akhir itu lebih kecil daripada saldo awal kasnya, pasti itu menggunakan silpa. Duit dari mana kalau nggak silpa toh? Itulah masuk di penerimaan pembiayaan dari penerimaan silpa tahun lalu kan itu rumusnya. Terus kalau Ibu pengen masukkan di anggaran Bapak Ibu masukkan rencana penerimaan silpa, otomatis belanja Bapak Ibu nambah itu. Nah, Iya, Pak. baru pendapatan dikurangi belanja ditambah penerimaan silpa ketemunya 0. Kan itu untuk di LRA-nya. Kan itu. Baru masuklah di realisasi.
realisasi kontrol saya mudah. Saldo awal itu dari Silpa, ditambah penerimaan LRA, dikurangi belanja, itu pasti nanti ketemu saldo akhir. Nah, saldo akhir itu representasinya di Lapsal. Lapsal itu harus sama dengan saldo kas di neraca. Kalau itu beda, pasti salah. Kan gitu. Terus kemudian saldo awal saya ambil dari neraca SIPD. Makanya saya beberapa kali di grup saya sebutkan mohon disertakan neraca SIPD. Kalau nggak disertakan SIPD, saya cross-check-nya kemana? Kan nggak bisa saya. Kalau saldo awal sudah oke, kemudian belanja sama pendapatan LRA-nya sudah oke, nah itu sudah balance tuh. Neraca pasti nol, nggak selisih gitu. Nggak bisa ininya, angkanya kalau nggak pola itu nggak diikuti, nggak bisa. Terus penekanan saya lagi, ini nggak ada buku besar, nggak ada jurnal. Nanti auditor nanya buku besarnya mana, data belanja Bapak Ibu di LRA itu yang harus kuat. Oh, belanja pegawai saya sekian ratus juta, rinciannya untuk ini. Belanja bahan saya 10 juta, rinciannya ini. Itu harus kuat Bapak Ibu di kaitan dengan di realisasi belanja. Itu aja Ibu Bapak Ibu pegang. Udah itu menang. Nanti saldo piutangnya belum disesuaikan dengan saldo akhir, koreksi audit. Oh, persediaan belum disesuaikan dengan persediaan akhir, koreksi audit, kan gitu. Oh, hutang belum disesuaikan dengan hutang real 2025, koreksi audit, udah jadi itu. Masukkan di lembar kerja tadi yang di cash basis, jadi laporan keuangan audit Bapak Ibu. Kan itu. Itu koreksi angka. Nah, kalau terkait pengujian substantif, nanti auditor akan nanya, oh ini beli AC 25 juta, barangnya mana? Terus harganya wajar apa enggak? Itu koreksi substantif namanya. Belanja bahan juga gitu, akan dicek realisasi benar enggak belanjanya itu substantif. Tapi kalau koreksi angka, audited, unaudited yang seperti saya uraikan tadi. Oke? Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau Cukup. mungkin ada yang tertinggal? Kalau tidak, kita cukupkan sekian. Nanti saya cek ulang angka-angka tadi, saya kirim ke Bapak Ibu. Saya kirim ke Bapak Ibu, saya kumpulkan, kirim Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu lanjutkan. Mudah-mudahan sebelum istirahat siang sudah selesai, saya kirim ke Bapak Ibu. Oke. Pak Endri, Bu Siska, mungkin ada tambahan? Silakan. Nanti dibantu dengan ini ya, untuk masing-masing puskesmas ya, dibantu ya. Nanti kita bagi pekerjaannya supaya saya bisa maksimal di minggu-minggu ini. Mungkin dari pesisir barat, Lampung Barat, Suji ada tambahan, ada komunikasi? Ada pengalaman audit seperti apa, bisa share? Cukup, Bapak Ibu? Cukup ya? Baik, kalau cukup, saya akhiri Zoom kita. Ini Zoom kita bisa sampai sore ya Pak. Pak, ini kalau boleh nanti kita Zoom lagi, boleh. Japri ke saya, boleh. Nanti kita diskusi bareng-bareng lagi, boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada hal yang perlu diskusikan, boleh lewat grup. Saya menyarankan lewat grup saja ya Bapak Ibu ya, supaya puskesmas lain bisa baca. Relatif Bapak Ibu itu semua hampir sama itu kasusnya, permasalahannya hampir sama itu. Proses bisnisnya hampir sama itu. Jadi kalau lewat grup nanti Bapak Ibu yang lain bisa ikut baca. Kalau kasus saya sama, bisa langsung menyesuaikan, kan itu. Supaya tidak berulang-ulang. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat melanjutkan pekerjaan. Nanti saya kumpulkan semua file dalam satu folder. Saya kirim ke grup saja. Nanti Bapak Ibu sesuaikan, ambil di Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, siap. Terima kasih Bu Weni, Bu siapa ini? Bu Tiwi, Bu Nova, Bu Siti Zulaika, banyak ini. Saya ini bisa Banyak Bu Bapak Eni. Asad. Oke, banyak ini. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Pur. Selama Saya diskusi, email hari Pak Arif itu, Pak. kurang berkenan. Mohon maaf ya, kita sama-sama belajar. Saya usahakan memberikan semaksimal mungkin. Kalaupun ada yang kurang-kurang ya mohon maaf. Kadang-kadang load pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Target kita minggu ini semua bisa selesai. Target kita minggu ini bisa selesai semua. Sehingga nanti Bapak Ibu
Hari Raya Idul Fitri bisa tenang, nggak ditanya-tanya lagi kan gitu ya. Ada Pak Sukisno, gimana Pak Sukisno sudah clear ya? Lanjut caleg ya Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pak Sampai masuk ketemu terus lagi. dulu nih, Mas. Gak Oke, apa-apa. saya lanjutkan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Nggak usah dimasukin di grup itu. Ya, Pak. Tutup iki. Iki wis tutup iki.